warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini untuk saya sharing tentang safety. Perkenalkan, nama saya Iksan Sutrimo, saya berasal dari Departemen Plant Support Equipment dan saya adalah kandidat SHE Challenge 2020. Perlu kita ketahui bahwa COVID-19 sudah masuk ke area tambang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, coronavirus ini menyerang pada hewan dan juga manusia. Coronavirus ini baru saja ditemui sekitar akhir tahun 2019 di negara Cina dan sekarang merupakan menjadi pandemi global. Apa saja gejala-gejala dari COVID-19 ini? Yang pertama adalah demam. Demam lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk. Dan yang ketiga adalah sesak nafas. Bila rekan-rekan semua atau bapak-bapak semua mengalami gejala-gejala tersebut, silakan langsung segera telepon atasan dan juga hubungi klinik untuk dilakukan protokol kesehatan yang sesuai. Penularan COVID-19 yaitu melalui droplet. Droplet adalah cairan titik air yang mengandung virus ketika orang yang positif COVID-19 batuk, bernafas, ataupun bersin. Oleh karena itu, ketika kita berinteraksi, kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Perlu kita ketahui bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 98.000. Bahkan COVID-19 di Indonesia sudah mencapai peringkat 1 di Asia Tenggara. Nah, yang perlu kita waspadai lagi, di Kabupaten Tabalong sudah terdapat 213 orang yang positif COVID-19. Dan yang perlu kita benar-benar wanti-wanti lagi adalah dari 213 ini, beberapa orang yang positif COVID berasal dari lingkungan pertambangan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang 4 pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, menerapkan physical distancing. Menurut WHO, minimal jarak kita menjaga jarak dengan orang lain ketika beraktivitas yaitu minimal 1 meter. Yang sesuai dengan protokol perusahaan kita yang sudah diterapkan. Salah satu contohnya ketika kita menaiki bis untuk berangkat bekerja. Jarak antara satu orang dan orang lain ketika kita duduk di bis yaitu diberi jarak dan ada tanda silang pada tempat duduk. Dan tanda silang itu tidak boleh diduduki. Yang kedua, ada menggunakan masker. Seringkali kita menggunakan masker secara tidak benar. Contoh penggunaan masker yang tidak benar adalah kita memakai masker tidak menutupi area hidung sampai dengan area dagu. Nah, bagaimana cara penggunaan masker yang benar? Yaitu kita menggunakan masker menutupi area dagu sampai dengan hidung. Untuk penggunaan masker, saya ilustrasikan. Jika ada 2 orang yang tidak menggunakan masker, potensi persentase penularan COVID-19 ini sebesar 90%. Lah, bagaimana kalau dua orang ini sama-sama menggunakan masker akan turun sampai dengan 5%. Jadi, sesuai dengan protokol ini, kita wajib menggunakan masker. Nah, apa sih support perusahaan kita kepada kita? Salah satu contohnya dengan membagikan masker gratis. Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun. Yang perlu kita perhatikan ketika kita mencuci tangan, yaitu yang pertama adalah menggunakan air yang mengalir. Yang kedua adalah menggunakan sabun. Sabun di sini berfungsi sebagai disinfektan untuk membunuh kuman yang ada di tangan. Nah, ada 6 gerakan mencuci tangan yang baik menurut WHO akan kami peragakan dari tim SHE Challenge.
1, 2. Oke, itu adalah peragaan dari mencuci tangan yang baik menurut WHO. Akan saya terangkan dari awal. Yang pertama adalah ketika kita memulai mencuci tangan, kita basahi kedua tangan kita pada telapak tangan sampai dengan punggung tangan. Setelah itu, beri sabun pada telapak tangan kita, lalu gosok memutar secara perlahan. Setelah itu, kita bersihkan punggung tangan. Setelah punggung tangan, kita bersihkan sela-sela jari. Setelah itu kita bersihkan ujung dari punggung dari jari kita dengan seperti ini. Setelah itu kita bersihkan jari kita, jempol, seperti ini. Yang selanjutnya kita bersihkan kuku, seperti ini. Dan yang terakhir adalah kita bilas menggunakan air yang mengalir dan kita keringkan. Nah, salah satu protokol ini juga sudah disupport oleh perusahaan kita. Contohnya yaitu semakin banyaknya tempat-tempat mencuci tangan sebelum memasuki workshop, di kantin, dan di tempat-tempat umum yang lainnya. Yang keempat adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa saja yang perlu kita terapkan dalam perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama adalah menjaga pola tidur. Yang kedua adalah menjaga pola makan. Dan yang ketiga adalah berolahraga. Jika sistem imun dalam tubuh kita kuat, maka kita dapat mencegah penularan dari COVID-19. Jadi akan saya rangkum tentang penjabaran safety pada kali ini. Ada 4. Yang pertama adalah menjaga jarak aman. Yang kedua adalah menggunakan masker. Yang ketiga adalah rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, itu adalah sedikit sharing saya tentang pencegahan penularan COVID-19. Pada akhir ini saya ada sebuah kuis. Nanti siapa yang bisa silakan angkat tangan dan langsung menjawab. Sebutkan 4 pencegahan penularan COVID-19. Ada yang bisa, Pak? Ya, silakan. Yang pertama, jaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Oke, tepuk tangan semuanya. Mas, silakan Bapak, ini sebagai reward dari kami. Terima kasih. Terima kasih ya. Jaga jarak. Ya. Baik, untuk sebelum saya mengakhiri sharing safety pada kesempatan kali ini, ada satu pesan dari saya, yaitu kesehatan bukanlah segalanya. Tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Saya Iksan Sutrimo, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pama Adaro numero 1.